Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan materi kali ini adalah tentang pengelolaan Badan Layanan Umum atau biasa disingkat dengan BLU. Materi dibuat oleh tim pengajar PPKN 2 Politeknik Keuangan Negara STAN. Adapun tujuan dari pemberian materi ini adalah agar Anda selaku mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana pengelolaan badan layanan umum di Indonesia. Ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar hukum dari BLU. Yang kedua, pengertian BLU dan PPK BLU. PPK adalah pola pengelolaan keuangan. Yang ketiga, tujuan dan asas-asas BLU. Yang keempat, persyaratan, penetapan, dan pencabutan status BLU. Yang kelima, standar dan tarif layanan. Dan yang keenam adalah bagaimana pengelolaan keuangan BLU itu sesungguhnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang dasar hukum BLU. Tentu saja undang-undang atau payung hukum terkait dengan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan mengenai BLU ini ada di pasal 68 dan 69. Kemudian undang-undang ini diturunkan dalam bentuk juknis berupa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang PK BLU, pengelolaan keuangan BLU, yang diperbarui dengan PP nomor 74 tahun 2002. Dan peraturan teknis lainnya turunan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan sebagaimana yang tertera di file ini, di slide ini, yaitu PMK nomor 119 tahun 2007 tentang persyaratan administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satker instansi pemerintah untuk menerapkan PK BLU sebagai pengganti PMK nomor 7 tahun 2006. Kemudian PMK nomor 8 tahun 2006 tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLU. Berikutnya adalah PMK 109 tahun 2007 tentang pembentukan Dewan Pengawas pada BLU selaku pengganti PMK 9 tahun 2006. Kemudian PMK 10 tahun 2006 dan PMK 37 tahun 2007 tentang pedoman penetapan remunerasi atau pembayaran gaji, tunjangan, dan sebagainya bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU. PMK 66 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BLU. Kemudian PMK 92 tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran, serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum. Adapun latar belakang mengapa BLU atau Badan Layanan Umum ini dibentuk di negara kita, salah satunya adalah karena adanya agenda reformasi di bidang keuangan negara, yaitu adanya pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, dan ini sudah kita bahas di materi-materi awal tentang PPKN, khususnya tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah atau enterprising the government. Tapi jangan salah memahami bahwa mewiraswastakan pemerintah berarti aktivitas kebielon ini untuk mendatangkan atau menjual tanda kutip barang dan jasa begitu saja dengan pemerintah. Tidak seperti itu. Jadi BLO ini biasa disebut dengan business like. Jadi ada unsur-unsur bisnis di dalamnya, tetapi profit bukan menjadi tujuan utama. Yang ketiga adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apabila Anda bertanya sebenarnya BLU itu apa saja sih, di Indonesia yang paling banyak adalah rumah sakit. Jadi di beberapa daerah rumah sakit kita sebut dengan rumah sakit umum daerah, umumnya adalah bersifat badan layanan umum, disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
Badan layanan umum untuk layanan publik yang lebih baik. Ini adalah motonya, di mana badan layanan umum bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas. Jadi kalau Anda lihat paradigmanya adalah seperti ini: let the managers manage. Jadi biarkanlah para manajer itu memanage organisasinya sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini merupakan new paradigms ya, atau paradigma dalam public management atau manajemen publik. Dipengaruhi oleh pasar, otonom, dan orientasi pada hasil serta kompetitif, layanan kepada konsumen, perbaikan dan berkelanjutan, serta pengambilan resiko dan enterprising governance. Ini merupakan new paradigms. Pada instansi pemerintah yang bersifat konvensional artinya adalah lembaga pemerintah yang biasa kita kenal dengan istilah satker atau satuan kerja. Ada beberapa satuan kerja yang apabila memenuhi kriteria, maka mereka bisa saja melakukan pengelolaan keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dan karakteristiknya, jadi satker yang akan menjadi BLU ini harus memiliki karakteristik pengelolaan keuangannya merupakan kombinasi antara pengelolaan keuangan yang bersifat publik dan yang bersifat private. Jadi dia ada di tengah-tengah, tetap melayani kepada publik, namun juga ada aktivitas keprivatannya atau aktivitas swasta. Kemudian tata kelolanya bersifat agensifikasi, berarti Anda harus belajar tentang teori keagenan atau agensifications. Kemudian aset tidak dipisahkan, artinya aset tidak sama seperti aset di BLU tidak sama seperti di BUMN atau BUMD, di mana aset BUMN dan BUMD itu dipisahkan dari keuangan aset negara yang dipisahkan, disebutnya seperti itu. Kemudian anggaran menyatu dengan APBN atau APBD kalau di daerah, dan pegawai PNS, dan dapat mengangkat juga pegawai non PNS atau kita sebut dengan pegawai BLU. Bentuk reformasi birokrasi yang mentransformasi lembaga birokrasi konvensional menjadi moderns atau corporations dengan konsep agensifikasi untuk dapat menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dengan efisien dan produktif dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan semata. Inilah konsep-konsep yang dibangun pada BLU. Di pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Yang ketiga, pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Jadi nomor 4 ini khusus untuk BLUD. Kemudian di pasal 6 disebutkan bahwa setiap BLU wajib menyusun rencana kerja atau renja dan anggaran, jadi renja dan A begitu, RKA ya, disingkatnya RKA tahunan. Kemudian yang kedua, rencana kerja dan anggaran tersebut serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara, lembaga pemerintah daerah yang terkait. Pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 tersebut di atas ini dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, lembaga pemerintah daerah yang bersangkutan. Artinya pendapatan dan belanja BLU sebenarnya tetap ada atau masuk di dalam rencana kerja pendapatan belanja dari dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah daerah yang terkait. Yang keempat, pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara atau pendapatan daerah. Jadi dia tetap menjadi bagian dari APBN atau APBD.
BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Kemudian yang keenam, pendapatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 dan nomor 5 ini dapat digunakan langsung. Ini kata kuncinya ya untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Artinya satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU atau BLUD dapat menggunakan penerimaan-penerimaan yang mereka peroleh secara langsung. Kemudian apa bedanya dengan satker biasa? Ingat bahwa satker biasa itu kalaupun mereka mendapatkan pendapatan biasa disebut dengan penerimaan negara bukan pajak, maka uang tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas negara dan tidak dapat digunakan secara langsung. Itulah yang membedakan antara satker biasa dengan satker BLU. Kemudian ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BLU ini diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Ini adalah karakteristik kelembagaan yang ada di Indonesia. Di sini ada satker PNBP atau biasa disebut dengan satker biasa, di mana setiap satker umumnya juga diberikan target untuk bisa mendapatkan penerimaan negara bukan pajak. Mengenai PNBP sudah kita bahas di materi sebelumnya. Tentu saja satker yang hanya sebatas mengelola PNBP, motifnya adalah non-profit karena PNBP ini adalah pendapatan lain-lain yang tidak bisa digunakan begitu saja oleh satker yang bersangkutan. Kemudian sumber pendapatan dari jasa pelayanan atau PNBP fungsional tadi itu akan menjadi pendapatan satker, dicatat langsung ke rekening kas negara. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke kas negara. Ini yang membedakan dengan BLU. Dapat menggunakan PNBP fungsional atas izin Menkyu. Jadi satker yang boleh menggunakan PNBP disebut dengan satker pengguna PNBP. Itu boleh saja menggunakan PNBP ini, namun tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dan mereka dapat menggunakan dana PNBP tersebut untuk tahun berikutnya dalam pengajuan anggaran tentu saja. Kemudian tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan, dalam kurung tidak otonom, artinya memang mereka tidak bebas untuk menggunakan dana hasil PNBP tersebut. Kemudian pertanggungjawaban menggunakan SPM, surat perintah membayar, sisa anggaran lebih di akhir tahun tidak dapat digunakan lagi, ya karena memang ada di rekening kas negara, harus segera disetorkan ke KPPN, ke kas negara. Kemudian kekayaan negaranya tidak dipisahkan. Sedangkan BLU motifnya adalah non-profit, not for profit. Apa bedanya non-profit dengan not for profit? Kalau non-profit jelas-jelas tidak berorientasi kepada profit. Kalau BLU disebut dengan not for profit, artinya bahwa mereka bisa saja mendapatkan keuntungan, namun keuntungan bukan merupakan tujuan utama. Memberikan layanan quasi public goods, quasi public goods, tidak internal service dan bukan administratif. Mempunyai PNBP yang signifikan, ya diharapkan paling tidak lebih atau sama dengan 15 miliar dalam 1 tahun. Dapat menggunakan PNBP secara langsung, ya ini bedanya dengan satker biasa di mana BLU penerimaan negaranya sebenarnya adalah penerimaan negara bukan pajak begitu, namun dalam konteks BLU mereka menyebutnya biasanya penerimaan BLU. Kenapa? Karena PNBP tersebut yang tadi kita sebut sebagai penerimaan BLU dapat digunakan secara langsung, namun tidak bebas ya. Langsung bukan berarti mereka bisa semau-maunya, tidak, namun tetap ada atau masuk dalam mekanisme penganggaran. Mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara atau semi-otonom. Kemudian pertanggungjawabannya dengan SP3B, surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau ada kelebihan ini dapat digunakan di tahun anggaran berikutnya. Mengapa? Ya karena memang dana PNBP atau yang kita sebut tadi dengan penerimaan BL tadi ada di rekening BLU dari satker yang bersangkutan, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun berikutnya. Tidak perlu disetorkan ke kas negara. Kemudian kekayaan negaranya tetap tidak dipisahkan, jadi sama-sama tidak dipisahkan. Nah ini yang perbedaan mencolok adalah kalau BUMN. Jadi kita bandingkan antara satker PNBP, BLU dengan BUMN. BUMN tentu saja motifnya profit karena dia adalah BU, badan usaha begitu, termasuk dalam ini BUMD ya. Kemudian memberikan layanan private goods, rivalry and excludability, mohon maaf,
Seluruh pendapatan operasional mampu menutupi seluruh biaya operasional dan investasi. Kemudian pendapatan usaha bukan merupakan PNBP, ya. Kenapa? Karena BUMN ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan, nanti ada di bawah di sini. Kemudian mempunyai otonom atau fleksibilitas manajer yang luas, artinya siapapun yang menjadi manajer di lingkungan BUMN dari level direksi sampai dengan manajemen yang paling bawah memiliki otonomi fleksibilitas dalam pengelolaan BUMN-nya. Surplus dapat digunakan dan untuk investasi langsung mampu berkontribusi terhadap PNBP laba pemerintah, ya. Hasil dari keuntungan BUMN sebagian akan disetorkan sebagai bagian dari laba BUMN yang diserahkan ke keuangan negara, ke APBN. Kemudian kekayaan negaranya dipisahkan. Jadi kalau Anda lihat di sini perbedaan antara Satker PNBP, BLU dan BUMN, ya, di bagian bawah sini adalah terkait dengan dipisahkan atau tidak dipisahkan kekayaan negara tersebut. Pengertian BLU dan istilah-istilahnya, ini adalah BLU pengertiannya, instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Artinya BLU ini sebenarnya bisa menyediakan barang atau jasa yang kita jual atau dijual kepada masyarakat. Tapi pada saat menjual barang atau jasa tadi tidak mengutamakan keuntungan. Mereka boleh mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan bukan segala-galanya. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pola pengelolaan keuangan BLU atau biasa disingkat dengan PPK BLU adalah pola pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang tadi tertuang di dalam pasal 68 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Artinya BLU memang ada pengecualian, ya, dibandingkan dengan satker biasa sebagaimana tadi yang sudah dikemukakan. Kemudian RBA, rencana bisnis dan anggaran BLU adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran dari suatu BLU. Kemudian di BLU juga ada istilah SPM atau standar pelayanan minimum. Ini beda dengan SPM yang ada di KPPN, ya. SPM adalah surat perintah membayar, begitu, atau di satker. Di sini yang dimaksud dengan SPM adalah standar pelayanan minimum, yaitu suatu spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang harus diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Kemudian praktik bisnisnya harus sehat, ya, penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Pengertian pengelolaan keuangan BLU tadi sudah diungkapkan, ini kita ungkap lagi untuk dipertegas bahwa dalam pengelolaan keuangan maka BLU harus memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi yang dapat menerapkan PK BLU atau pengelolaan keuangan BLU adalah instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh tadi saya sebutkan rumah sakit, kemudian beberapa universitas di Indonesia itu juga sudah menjadi BLU, termasuk kita di PKN STAN adalah BLU. Kemudian memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Inilah tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta adanya penerapan praktek bisnis yang sehat. Ya, ini diulang lagi, ada di PP 23 2005 pasal 2. Kemudian azas Badan Layanan Umum yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja KL, Kementerian Lembaga atau di Pemda, untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan KL Pemda, sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari KL Pemda sebagai instansi induk.
Yang ketiga, Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari sisi manfaat layanan yang dihasilkan. Kemudian keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Ini tadi ya, mereka tetap mencari keuntungan, tetapi keuntungan bukan tujuan utama. 6. Rencana kerja anggaran atau RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja anggaran serta laporan keuangan dan dari KL, SKPD atau Pemda. Kemudian 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Ini adalah persyaratan sebuah satker apabila ingin menjadi BLU. Jadi untuk bisa menjadi BLU tidak mudah ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat teknis, syarat substantif, dan syarat keuangan atau administratif. Syarat teknisnya adalah ini, kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Kemudian kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat, ya selama ini sehat kategorinya sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Ini adalah syarat teknis. Sedangkan syarat substantifnya adalah menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan 1. Menyediakan barang dan atau jasa untuk layanan umum. Yang kedua, mengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum, dan atau yang ketiga, mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk mengelola dana khusus ini contohnya ada di Kementerian Keuangan, yaitu ada BLU yang namanya PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Kemudian badan layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang, jasa atau publik, atau biasa dikenal dengan istilah quasi public goods. Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan. Ini adalah syarat-syarat substantif. Sedangkan syarat administratif atau syarat keuangannya adalah adanya pernyataan berupa dokumen, adanya pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada dokumen mengenai pola tata kelolanya, governance. Kemudian ada rencana strategi bisnis atau strategis bisnis, ya Renstra bisnis. Kemudian ada laporan keuangan pokok, ada standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir bila telah diaudit atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Ini adalah persyaratan administratif. Apabila ketiga persyaratan terpenuhi, maka bisa saja BLU tadi nanti disetujui, satker tadi disetujui sebagai satker BLU. Ini adalah penetapan BLU atau termasuk di dalamnya adalah BLUD ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada instansi satker, dan kemudian instansi ini diusulkan untuk menjadi BLU oleh kementerian, lembaga, atau Pemda terkait. Maka yang pertama adalah apakah persyaratan substansinya memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi, ya tidak dapat diusulkan. Kalau memenuhi, maka bisa diusulkan sebagai satker BLU, diajukan usulannya ke menteri terkait atau pimpinan lembaga terkait atau Pemda, kalau nanti di Pemda. Kemudian diteliti apakah persyaratan teknis tadi terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak bisa diusulkan. Namun kalau terpenuhi bisa diusulkan atau diteruskan ya. Untuk Menteri Teknis Pimpinan Lembaga atau SKPD kalau di daerah, kemudian diusulkannya ke Menteri Keuangan, ke Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan usulan tadi diteliti persyaratan administrasinya apakah terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak dapat disetujui. Apabila terpenuhi, maka mereka akan bisa ditetapkan. Apakah ditetapkan sebagai BLU penuh atau BLU bertahap. Nah, persyaratan administrasinya tadi akan dinilai seperti ini.
Yang pertama, penilaian persyaratan administrasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Dalam ini ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya Direktorat PPK BLU, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Kemudian yang kedua, penilaian dengan SOP yang ditetapkan oleh Dirjen Pembendaharaan. Yang ketiga, penetapan PKBLU paling lambat 3 bulan sesudah persyaratan administrasi diterima dengan lengkap. Dan yang keempat, penetapan PKBLU dengan keputusan Menteri Keuangan. Kembali ke sini, jadi BLU ada 2 jenis ya statusnya. Ada BLU penuh dan BLU bertahap. Penuh artinya mereka punya kewenangan yang sangat luar biasa. Kalau bertahap dia masih ada kontrol atau pengawasan dan ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan. Seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini dia status BLU dan konsekuensinya. Ini kalau bertahap dan kemudian ini kalau BLU penuh. Nah, untuk BLU bertahap kriterianya persyaratan substantif, teknis sudah terpenuhi, persyaratan administrasinya terpenuhi, namun tanda kutip ya dalam unsur penilaian diberikan penilaian kurang memuaskan karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi sesuai dengan kriteria pada SOP (Standard Operating Procedure) dalam penilaian BLU. Oleh karenanya, karena dia masih bertahap, ada beberapa fleksibilitas yang tidak bisa diberikan atau kita sebut dengan dibatasi, yaitu penggunaan langsung pendapatan dibatasi jumlahnya, sisanya harus disetor ke kas negara sesuai dengan prosedur PNBP. Kedua, tidak diperbolehkan mengelola utang, jadi mereka tidak boleh meminjam uang ke lembaga keuangan atau lembaga lainnya. Kemudian ketiga, tidak dibolehkan mengelola sebuah investasi, artinya ada uang yang ada di dalam BLU tidak boleh digunakan untuk investasi. Kemudian yang keempat, pengadaan barang jasanya mengikuti ketentuan umum pengadaan barang jasa yang berlaku. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, ya, ada PBJP, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sesuai dengan Perpres yang berlaku. Kemudian tidak diterapkan flexible budget, jadi anggarannya tidak bersifat fleksibel. Berbeda dengan BLU penuh, di BLU penuh ini memang persyaratan substantif, teknis, serta persyaratan administratifnya sudah terpenuhi dan masuk dalam kategori memuaskan, dikaitkan dengan kriteria SOP penilaian BLU. Dan fleksibilitasnya diberikan seluruhnya, ya, jadi diberikan seluruhnya sesuai dengan amanat PP 23/2005 serta PP perubahan. Yang pertama, pengelolaan pendapatan belanja itu diserahkan sepenuhnya kepada BLU, pengelolaan kas juga diserahkan, pengelolaan piutang dan utang, kemudian boleh melakukan investasi, boleh melakukan pengadaan, pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, boleh menggunakan Perpres ditambah dengan ketentuan lainnya. Kemudian yang keenam, pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta akuntansinya. Mereka yang sudah berstatus BLU bisa saja dilakukan pencabutan statusnya. Apa saja yang menyebabkan satker yang awalnya sudah berstatus BLU kemudian bisa dicabut? Penerapan PPK BLU berakhir apabila 1. Dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota. 2. Dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota berdasarkan usulan dan Menteri Pimpinan Lembaga Kepala SKPD dari. Kemudian di sini diberikan keterangan bila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan atau administratif. Mungkin pertanyaannya, apakah mungkin mereka yang awal sudah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif kemudian tiba-tiba tidak terpenuhi? Sangat mungkin ya, apabila ada beberapa hal yang awalnya sudah terpenuhi namun tiba-tiba mereka tidak memenuhi kembali ketiga syarat-syarat tersebut. Penetapan pencabutan penerapan PPK BLU atau penolakannya paling lambat 3 bulan sejak tanggal usul pencabutan diterima. Bila terlampaui, maka usulan akan ditolak. Kemudian yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini kalau BLU-nya tanda kutip naik derajat ya, misalkan dari BLU menjadi BUMN atau BUMD. Dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK BLU, tentu saja apabila memenuhi syarat substantif, teknis, dan administrasi.
Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan, maka Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk suatu tim penilai. Ini adalah standar dan tarif layanan BLU. Jadi standar dan tarif harus dibuatkan peraturannya. Kalau di BLU pusat melalui pengesahannya nanti disahkan oleh Menteri Keuangan. Standar layanannya, instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU menggunakan standar pelayanan minimum atau SPM yang ditetapkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kemudian SPM dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. SPM ini harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Sedangkan tarif layanannya, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang jasa yang mereka berikan kepada masyarakat tadi. Kemudian imbalan atas barang dan jasa lain yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif. Jadi ada tarifnya, dan tarif ini harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat yang disusun atas dasar penghitungan atau perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat. Inilah mengapa BLU tidak berorientasi kepada profit semata. Kemudian ada azas keadilan dan kepatutan, dan ada kompetisi yang sehat. Keempat, BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman umum yang disusun oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pedoman teknis yang disusun oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Setda, Kepala SKPD. Kemudian yang kelima, tarif layanan diusulkan oleh pemimpin BLU atau pimpinan BLU secara berjenjang untuk ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan kalau di pusat, di daerah oleh peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Yang keenam, Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada Menteri, pimpinan lembaga dan atau pimpinan BLU kalau memang ada pendelegasian. Kemudian ini adalah perangkat-perangkat dalam pengelolaan keuangan BLU ya. Jadi ada perencanaan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggarannya, pendapatan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, kemudian investasi, pengelolaan barang, penyelesaian kerugian apabila ada, kemudian akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas kinerja, surplus defisit serta tata kelola BLU. Ini adalah keseluruhan dalam pengelolaan keuangan BLU. Mari kita bahas satu persatu perencanaan dan penganggaran. Khususnya perencanaan, BLU menyusun rencana strategis bisnis atau RSB atau Renstra bisnis, disebutnya begitu, 5 tahunan dengan mengacu kepada Renstra KL atau Renstra KL ya, Kementerian Lembaga, atau rencana pembangunan jangka menengah daerah kalau di daerah RPJMD. BLU menyusun rencana bisnis anggaran tahunan dengan mengacu kepada RSB atau Renstra bisnisnya. Jadi bikin Renstra dulu, baru kemudian membuat RBA ini. RBA tahunan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN atau APBD. Di mana hal ini terkait dengan penghitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pimpin BLU. Kemudian berdasarkan perhitungan akuntansi biaya tersebut menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya, maka BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menq, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, oleh karena memang di sini diperlukan kemampuan dalam akuntansi biaya. Kemudian terkait dengan penganggaran, tadi perencanaan, sekarang penganggaran, BLU mengajukan RBA kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA-KL atau sebagian dari Renja atau SKPD. Yang kedua, RBA tadi disertai dengan usulan standar pelayanan minimum SPM dan standar biaya. RBA BLU yang telah disetujui oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari RKA-KL atau PPKD sebagai bahan penyusunan perda di dalam APBD ini ya untuk BLUD.
Pagu anggaran BLU dan RKA-KL atau pagu anggaran BLU dalam rancangan Perda tentang APBD yang bersumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Kemudian Menteri Keuangan atau tim anggaran Pemda sesuai dengan kewenangannya melakukan telaah terhadap terhadap RBA BLU sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN APBD. BLU kemudian menggunakan APBN APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Jadi ini terkait dengan rangkaian dalam proses penganggaran yang ada di kementerian, lembaga, ataupun di Pemda terkait. Gambarannya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Terkait penganggaran ini ada RBA, ini ada RKA-KL, ada DIPA. Terkait dengan RKKL, DIPA, saya kira Anda sudah memahaminya terkait dengan materi yang ada di PPKN 1. Ya, di sini RBA, rencana bisnis anggaran, pendapatannya bisa berupa atau berasal dari APBN, berasal dari layanan-layanan yang dilakukan oleh BLU, bisa melalui KSO, kerjasama operasi. KSO ini kemudian bisa hibah, dapat bantuan dari pihak lain atau dari pendapatan lainnya. Dan kemudian untuk menentukan tarif dibutuhkan kemampuan dalam bidang cost counting. Di dalam cost counting nanti diajarkan, kalau Anda belajar akuntansi biaya pada semester berikutnya, ada variable direct cost, fixed direct cost, variable overhead cost, ada fixed overhead cost. Saya tidak bahas ini, nanti pada saatnya nanti ketika Anda belajar akuntansi biaya ini akan dibahas, di mana dari sana nanti akan ada biaya-biaya yang terkait, biaya pegawai, biaya material and supplies, depresiasi, amortisasi, biaya operasional lainnya. Nah, kalau di APBN lain ini sebenarnya adalah PNBP, jadi masuknya dalam kategori PNBP, namun bagi BLU disebut sebagai penerimaan BLU. Bentuknya bisa belanja pegawai tadi, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kemudian dia akan masuk dalam DIPA. DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran BLU disusun dengan mengacu RBA BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan atau PPKD. Kemudian paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas atau cash flow projection, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga disahkan oleh Menteri Keuangan PPKD paling lambat 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. Dan jika belum disahkan oleh Menteri Keuangan PPKD, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar anggaran DPA tahun lalu. Ini kalau belum disahkan, jadi menggunakan anggaran tahun lalu. DPA yang telah disahkan menjadi lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan Menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, dan menjadi dasar penarikan dana dari APBN atau APBD. Pendapatan dan belanja BLU ini pendapatan ya berasal dari rupiah murni. Kalau BLU adalah APBN, kalau BLUD adalah APBD. Kemudian bisa berasal dari pendapatan lain-lain. Pendapatan negara bukan pajak. Sekali lagi, PNBP pada BLU disebut dengan penerimaan BLU. Bisa berupa pendapatan dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hibah terikat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain, atau hasil usaha lainnya. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Tadi saya katakan, ini ya, jadi rupiah murni APBN APBD ini kalau di BLU disebut sebagai pendapatan BLU. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Kemudian yang ketiga, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. Apa bedanya hibah terikat dengan tidak terikat? Kalau terikat, dia sudah terikat. Hibah ini misalkan ada pihak lain memberikan hibah, sumbangan kepada BLU khusus untuk melakukan aktivitas tertentu, maka hibah tadi disebut dengan hibah terikat. Kalau hibah tidak terikat, bebas-bebas saja digunakan oleh BLU sepanjang untuk kegiatan operasionalisasi ke-BLU-annya. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. Pendapatan satu
ayat 2 dan ayat 4 di sini 1, 2, 4 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai dengan RBA kecuali yang hibah terikat tadi. Kemudian pendapatan 2, 3, 4 dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian, lembaga, atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. Ini maaf terbalik tadi di sini untuk pendapatan yang biru dan ini untuk belanjanya. Untuk belanjanya, belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif atau RBA tetap. Kemudian ada fleksibilitas atau fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktek bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota atas usulan Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala SKPD. Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat maupun daerah melalui APBD dan APBD, melalui Kementerian Keuangan, BPKD, dan seterusnya. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa KL, SKPD, atau Pemda. Ini adalah pengeluaran kasnya. Jadi pengeluaran kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat. BLU boleh memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Misalkan dana tersebut diinvestasikan ke dalam deposito. Di sini dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah. Resiko rendah ini artinya kemungkinan dikembalikan oleh pihak di mana kita menaruh investasi tersebut itu besar sekali. Yang paling mudah adalah masukkan ke deposito atau membeli reksadana dan sebagainya atau surat utang pemerintah. Kemudian mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, melakukan pembayaran, penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM, merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Rekening bank dibuka oleh pimpinan BLU pada bank umum. Ya, ini pengelolaan kasnya. Kemudian pengelolaan utang dan piutang. Ini kalau ada, jadi BLU boleh memiliki piutang dan boleh juga melakukan hutang. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Piutang tersebut dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pimpinan yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kalau Anda sudah belajar akuntansi, Anda tahu bahwa piutang itu ada bagian yang dapat dihapuskan atau di write off. Dan BLU boleh melakukan itu tentu saja dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana dengan utang? BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU ini dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Artinya, BLU boleh berhutang, namun hutang tadi, uang dananya atau uangnya digunakan untuk operasional BLU tersebut. Tidak boleh untuk yang lain. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang ditujukan untuk belanja modal. Nah, kalau pinjaman yang bersifat jangka panjang, boleh untuk belanja modal. Contohnya apa? Misalkan membeli mesin, gitu ya, membeli peralatan, atau bahkan membangun gedung sekalipun juga dipersilahkan. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjamannya. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari BLU tersebut. Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, dikecualikan ditetapkan oleh undang-undang atau pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian yang menarik adalah di BLU boleh melakukan investasi. Ya, keuntungan yang diperoleh dari investasi ini baik jangka pendek maupun jangka panjang merupakan pendapatan BLU. BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
Jangka panjang maksudnya apa? Kalau Anda belajar akuntansi, jangka panjang itu apabila lebih dari 1 tahun. Mengapa kok untuk investasi jangka panjang harus mendapatkan persetujuan? Karena jangan sampai dana atau dana yang ada atau kelebihan dana yang ada, idle money yang ada, kemudian nantinya akan ketika diinvestasikan, kemudian nantinya akan mengganggu operasionalisasi dari BLU itu sendiri. Bagaimana dengan pengelolaan barangnya, khusus mengenai pengadaan barang, berdasarkan prinsip efisien dan ekonomi sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, BLU penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah bila terdapat alasan efisiensi dan efektivitas. Artinya, bagi BLU yang berstatus penuh, mereka boleh menetapkan pengadaan barang atau peraturan terkait dengan pengadaan barang sendiri, boleh tidak mengikuti peraturan yang berlaku di sebuah satker melalui perpres. Namun demikian, akan lebih baik apabila tetap mengacu pada perpres, tinggal ditambahkan saja hal-hal yang terkait dengan ke-BLU-an itu sendiri. Kewenangan di dalam PBJ, pengadaan barang dan jasa secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Daerah. Misalnya PMK nomor 8 tahun 2006 tentang kewenangan PBJ pada BLU. Kemudian juga ada pengelolaan aset. Barang inventaris milik BLU dapat dihapuskan dan atau dialihkan berdasarkan pertimbangan ekonomis kepada pihak lain dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. Hal ini sudah kita bahas di materi tentang pengelolaan barang milik negara. Kemudian BLU tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Penerimaan hasil penjualan aset akibat dari pemberian tangan tersebut bisa berupa hasil penjualan investasi barang merupakan pendapatan BLU, hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya selain dari APBN APBD merupakan pendapatan BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. Hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetorkan ke kas negara. Maksudnya apa? Contohnya misalkan ada satu BLU yang dananya membeli barang atau produk atau barang modal, contohnya misalkan mesin gitu ya, di mana mesin tersebut sumber dana pembeliannya dulu berasal dari APBN, dan ketika mesin itu dijual, maka penjualan mesin tadi tidak boleh dicatat sebagai penerimaan BLU, tetapi harus dicatat sebagai penerimaan negara dan harus disetorkan ke rekening kas negara atau rekening kas umum daerah. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi satker BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang. Tanah dan bangunan BLU disertifikasi atas nama pemerintah RI atau Pemda yang bersangkutan. Jadi untuk pengelolaan aset kurang lebih seperti ini kalau penjualan. Kalau sumber dananya waktu membeli berasal dari dana BLU, maka ketika dijual atau dialihkan dan mendapatkan pendapatannya menjadi pendapatan BLU. Namun kalau pendanaan atas aset tadi, kepemilikan aset tadi berasal dari APBN atau APBD, maka pada saat aset itu dijual menjadi milik negara dan harus disetorkan ke rekening kas negara. BLU memiliki kewajiban dalam akuntansi, pelaksanaan kegiatan akuntansi, kemudian pelaporan serta pertanggungjawaban. Akuntansi BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat, menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia. Jika tidak ada standar akuntansi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga Daerah. Contohnya misalkan BLU dalam bentuk rumah sakit ya, jadi rumah sakit yang berstatus BLU begitu, maka mereka boleh mengikuti standar akuntansi yang berlaku pada akuntansi rumah sakit. Kemudian pelaporannya, pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaga Kepala Daerah secara berkala untuk dikonsolidasikan atau digabung. Komponen laporan keuangannya berupa laporan realisasi anggaran atau LRA atau biasa disebut dengan laporan operasional,
kemudian berupa neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja. Dan BLU juga sama seperti Satkar lainnya harus melakukan pertanggungjawaban keuangan, di mana laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian lembaga, SKPD, atau pemerintah daerah. Penggabungan laporan keuangan BLU pada KL, SKPD, pemerintah daerah tadi dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan laporan keuangan BLU diaudit oleh auditor eksternal. Jadi kalau Anda perhatikan, di akuntansi sini mengacu pada akuntansi keuangan komersial, sementara di sini pelaporannya menggunakan standar akuntansi pemerintah. Dengan kata lain, khusus akuntansi dan pertanggungjawaban, BLU memang menggunakan dua standar. Jadi mengikuti standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan. Bagi Anda yang belajar akuntansi, Anda mengenal ada SAK, standar akuntansi keuangan, dan untuk Anda yang belajar akuntansi pemerintah, Anda mengenal SAP, standar akuntansi pemerintah. Dua-duanya digunakan di dalam BLU. Oleh karenanya, mereka yang mengelola BLU harus memahami kedua standar tersebut, baik SAK, standar akuntansi keuangan, maupun SAP, standar akuntansi pemerintahan. Jadi memang cukup rumit ya akuntansi di BLU. Kemudian bagaimana kalau ada kerugian dan akuntabilitas dalam hal penyelesaiannya? Apabila ada kerugian, setiap kerugian negara atau daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan TGR, tuntutan ganti rugi. Di sini penyelesaian kerugian negara atau daerah. Kemudian pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan di dalam RBA, Rencana Bisnis Anggaran, dan pimpinan BLU mengikhtisarkan atau mensyarikan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan. Dan BLU bisa saja mengalami surplus dan bisa juga mengalami defisit. Surplus dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya distorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum negara atau kas umum daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Artinya ketika surplus bisa dipakai oleh BLU di tahun berikutnya atau atas perintah Menteri Keuangan atau pemimpin daerah, dana atau kelebihan dana BLU tadi bisa distorkan seluruhnya atau sebagian ke kas umum negara atau kas daerah. Dan BLU bisa juga defisit. Jadi ketika defisit, maka dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikut, tahun anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan, PPKD melalui Menteri Pimpinan Lembaga Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan Menteri PPKD sesuai dengan kewenangan yang ada dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan BLU tadi di dalam APBN APBD tahun anggaran berikutnya. Itu kalau surplus dan defisit. Kemudian terkait dengan tata kelola BLU, ada kelembagaan, ada pejabat pengelola dan kepegawaian, pengelolaan dan kepegawaian, kemudian ada pembinaan dan pengawasan, serta ada remunerasi. Untuk kelembagaan, lembagaan tunduk pada peraturan perundangan yang bersifat sektoral. Jika perlu terjadi perubahan kelembagaan, harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Kementerian PAN dan RB. Kemudian pengelola pejabat yang terkait dengan pengelolaan dan kepegawaian adalah pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU. Kemudian pembinaannya ada pejabat teknis, pembina keuangan, dan ada pejabat teknis, ada pejabat pembina keuangan, dan ada dewan pengawas atau dewas. Sedangkan remunerasi bisa diberikan untuk pejabat pengelola ini semuanya, kemudian dewas dan pegawai BLU. Dan ini ditetapkan dalam satu surat keputusan. Pejabat pengelola PK BLU sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing disebut dengan pejabat teknis. Kemudian untuk yang terkait dengan keuangan disebut dengan pejabat keuangan. Dan kemudian juga ada yang bertanggung jawab secara umum atas operasional dan keuangan BLU, yaitu pemimpin BLU. Ini adalah 3 pejabat. Untuk detailnya silakan Anda baca, Anda bisa freeze slide ini dan kemudian Anda baca apa saja tanggung jawab dari masing-masing pejabat teknis, pimpinan BLU, dan pejabat keuangan. Ini kepegawaian pada
pengelolaan BLU. Jadi ada pegawai BLU dan ada pejabat pengelola BLU. Bisa berupa ASN atau PNS. Kemudian bisa juga berupa tenaga profesional non PNS atau non ASN. Artinya bahwa BLU boleh merekrut orang-orang yang profesional, mereka bukan PNS, bukan ASN, begitu, untuk diangkat sebagai tenaga atau pegawai di lingkungan BLU. Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS. Jadi ketentuannya, jadi mereka yang profesional tidak boleh menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, tidak boleh sebagai bendahara penerima atau pengeluaran. Pejabat perbendaharaan pada BLUD yang meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran juga harus dijabat oleh pejabat sipil. Jadi baik BLU maupun BLUD menetapkan seperti ini. Dan kemudian pembinaan pengawasan seperti apa? Untuk pembinaan BLU terbagi menjadi dua. Ada pembinaan teknis. Teknis ini terkait dengan kementerian terkait masing-masing, sedangkan pembinaan keuangannya ada di Menteri Keuangan atau PPKD. Kemudian pengawasannya dapat dibentuk Dewan Pengawas atau Dewas hanya untuk BLU yang realisasi nilai omset tahunan menurut LRA, laporan realisasi anggaran, atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dewas BLU dibentuk oleh KL dengan persetujuan Menteri Keuangan, sedangkan BLUD dibentuk oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD. Dewan Pengawas ini terdiri dari unsur pejabat dari kementerian, negara, lembaga, dewan kawasan sesuai dengan lingkupnya. Kemudian bisa berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan atau bisa juga berasal dari profesional. Kemudian pemeriksaan di dalam BLU ada yang bersifat internal. Internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan atau Pemeriksaan Internal disebut dengan SPI. Kemudian oleh eksternal bisa dari mereka yang di luar BLU, baik oleh APIP, aparat pengawas internal pemerintah, bisa juga oleh BPK, bahkan bisa juga oleh kantor akuntan publik. Kemudian terkait dengan remunerasinya, bisa berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus, atas prestasi, pesangon, bahkan termasuk pensiun. Dan hal ini berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Kepatutan. Ya. Di sini ada pengusulnya, yaitu pimpinan BLU. Usul tadi disampaikan kepada menteri, pimpinan lembaga atau kepala SKPD, dan nanti disetujui oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengelolaan BLU, Badan Layanan Umum. Mohon maaf kalau ada beberapa penjelasan yang harus saya percepat karena terkait dengan durasi yang saya usahakan maksimal adalah 1 jam untuk membahas ini. Dan ini juga masih bersifat kulit ya, jadi sama seperti materi-materi sebelumnya, pembahasan BLU ini tidak secara detail teknisnya, tapi minimal Anda tahu apa yang dimaksud dengan badan layanan umum baik di pusat maupun badan layanan umum di daerah. Jadi kali ini dari materi ini Anda jadi tahu bahwa di pemerintahan ada satker biasa, termasuk di dalamnya satker PNBP, kemudian ada satker yang ditetapkan sebagai BLU, kita sebut sebagai satker BLU atau satker BLUD kalau di daerah, dan kemudian yang lainnya yang sangat ekstrim adalah BUMN atau BUMD. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda pelajari kembali materi ini dan Anda juga bisa mencari sumber-sumber informasi lain terkait dengan BLU tersebut atau BLUD tersebut. Demikian, sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.